Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Alhamdulillah atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini, Rabu 11 November tahun 2020, perempuan Tani HKTI melakukan mengukir sejarah gerakan tanam serentak secara nasional di seluruh Indonesia. Para tamu hadirin yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang pada gerakan tanam serentak nasional perempuan tani HKTI. Pada kesempatan pagi yang cerah ini, kami ingin menyapa dan mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya para tamu undangan yang telah hadir secara langsung dan secara virtual. Yang kita banggakan dan kita cintai, luar biasa, yang terhormat Bapak kita, Bapak Jenderal Purnawirawan Muldoko. Beliau telah hadir secara virtual sebagai Ketua Umum HKTI dan Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia. Kami ucapkan terima kasih Bapak atas kehadirannya. Yang terhormat, yang kita cintai, perempuan tangguh yang dimiliki Indonesia, Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Gusti Ayu Bintang, yang hari ini kita tahu beliau juga melakukan kegiatan yang sangat-sangat luar biasa yang ada di Denpasar, Bali bersama negara Iran. Kami ucapkan terima kasih Ibu, peluk hangat kami dari sini, dari Banten. Ya, baru saja secara langsung Bapak Andika, yang terhormat juga dari Direktur Telkom Bapak Edi, dan saya akan bacakan terima kasih kepada Bapak Dirjen Hortikultura yang diwakili oleh Ibu Sri, yang kita cintai, kita sayangi, yang selalu energik, Ibu Ketua Umum kita, Perempuan Tani HKTI, Ibu Dianovita, yang kita cintai bersama juga, para pengurus pimpinan pusat Perempuan Tani HKTI, tak lupa yang tamu undangan hari ini dari Korvinda Kabupaten Tangerang, serta yang ada di virtual. Mohon izin, yang kami banggakan juga Bapak Kapolda dari Sumatera Selatan beserta Ibu Bayangkara. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi beliau hadir untuk bergabung bersama Perempuan Tani HKTI. Para peserta dan hadirin yang terhormat yang ada di Kabupaten Tangerang, Teluk Naga maupun di virtual, marilah memasuki prosesi gerakan tanam serentak nasional. Marilah kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan Mars HKTI, Perempuan Tani HKTI. Para hadirin yang terhormat dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi mantu ibu. Indonesia
Mars HKTI. Hai kaum tani seluruh Indonesia, siapkan gerakanmu, berjuang menentang kemiskinan dan memerangi kebodohan. HKTI alat perjuangannya untuk mencapai cita-cita. Kaum tani cukup sandang pangan, papan dan pendidikan. Tujuan akhir perjuangannya HKTI ormasnya. Hidup rukun tentram bahagia, adil makmur merata. Hai kaum tani seluruh Indonesia, siapkan gerakanmu, berjuang menentang kemiskinan dan memerangi kebodohan. HKTI alat perjuangannya untuk mencapai cita-cita. Kaum tani cukup sandang pangan, papan dan pendidikan. Tujuan akhir perjuangannya HKTI ormasnya. Hidup rukun tentram bahagia, adil makmur merata. Hidup rukun tentram bahagia, adil makmur merata. HKTI. Hadirin, persilakan duduk kembali. Gerakan tanam serentak secara nasional Perempuan Tani HKTI merupakan wujud nyata bahwa perempuan tangguh menjadikan Indonesia maju. Kepada yang terhormat Ibu Ketua Umum Perempuan Tani HKTI, Ibu Dian Novita Susanto, untuk memberikan kata sambutan sekaligus menyapa seluruh Ketua DPP Provinsi dalam gerakan tanam serentak. Kepada yang terhormat dan kita cintai bersama, Ibu Ketum Perempuan Tani HKTI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, yang kita cintai bersama-sama, yaitu Ketua Umum kita, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Muldoko, sekaligus juga Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia. Ini aku tinggal mau bikin. Ibu Bintang, terima kasih Ibu yang sudah hadir walaupun secara virtual pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Dirjen Hortikultura yang diwakili pada pagi hari ini. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak Wagub, yaitu Bapak Andika. Terima kasih Bapak sudah hadir. Bapak Edi Wicara selaku Direktur Enterprise Telkom Indonesia, terima kasih sudah hadir dan supportnya selalu. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Teddy Sugianto, Ketua Umum Perhimpunan Inti Indonesia.
Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang saya banggakan seluruh pengurus perempuan tani seluruh Indonesia hadir di tengah-tengah kita walaupun secara virtual, ketua-ketua perempuan tani seluruh Indonesia dan para pengurus juga Gapoktan. Tidak lupa saya menyapa Bapak Kapolda dan Ibu Bayangkara Sumatera Selatan. Ada hadir juga di depan kita Bapak Wakil Bupati Haji Matromli dan juga Kadis Pertanian Kabupaten Tangerang. Terima kasih Bapak sudah hadir. Saya rasa gerakan tanam serentak ini esensinya tidak akan hilang walaupun kita adakan secara virtual dan offline dikarenakan kita harus tetap menjaga kesehatan Bapak dan Ibu. Seperti yang kita ketahui, ancaman krisis pangan terjadi di tengah pandemi COVID-19 yang melanda hampir di seluruh penjuru negeri dan juga melanda negara Indonesia yang kita cintai bersama. Hal ini disebabkan dikarenakan memang pasokan pangan kita dan juga produksi pangan kita terganggu dan juga distribusi pasokan pangan kita terhambat dikarenakan seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa beberapa wilayah Indonesia Pingsan pula. Memang menetapkan pembatasan wilayah atau yang kita sebut dengan lockdown sehingga distribusi pangan kita memang menjadi terhambat. Ini sejalan dengan apa yang diingatkan oleh WHO bahwa ancaman krisis pangan di tengah pandemi COVID ini memang terjadi, ketahanan pangan kita akan mengalami krisis dan juga akan terjadi baru krisis pangan. Nah, Bapak Ibu yang saya cintai, pada waktu lalu pidatonya Bapak Presiden kita Joko Widodo mengakui adanya penetapan lockdown di beberapa provinsi memang menyebabkan beberapa provinsi kita mengalami defisit bahan pangan. Dan BPS menyatakan defisit bahan pangan ini akan memunculkan terjadinya kenaikan bahan pangan di bulan November, Desember 2020. Di mana kenaikan bahan pangan ini juga akan memunculkan inflasi, yang mana kita ketahui pada bulan Oktober lalu, kenaikan bawang merah dan juga minyak goreng pada Oktober 2020 itu terjadi sekitar 0,07%. Maka dari itu, kami dari Perempuan Tani HKTI menginisiasi pada pagi hari ini gerakan tanam serentak secara nasional, yang mana kami mengajak seluruh perempuan-perempuan Indonesia, perempuan hebat, ibu-ibu rumah tangga, dan juga para petani muda perempuan untuk ikut serta dengan gerakan tanam serentak ini dengan memanfaatkan lahan yang kosong dan juga bisa dari pekarangan rumah masing-masing, yang mana kami mengajak untuk menanam pangan hortikultura. Kenapa sih kita memilih pangan hortikultura? Karena pasti di rumah kalau kita mau menyajikan makanan itu pasti harus ada sayur, harus ada jagung, ada kangkung, ada bayam. Itulah kita mengajak ibu-ibu supaya ayo tanam, kita bisa tanam cabai dan lain-lain. Dan kami berharap dari gerakan yang kecil ini kami dapat membantu pemerintah khususnya dalam menjamin ketersediaan pangan di dalam rumah tangga, yaitu merupakan agregat terkecil ibu rumah tangga ini, dan juga membantu pemerintah di dalam mendorong program ketahanan pangan nasional. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih, acara ini tidak akan terselenggara dengan baik dan sukses tanpa ketua-ketua perempuan tani seluruh daerah. Untuk itu izinkan saya untuk memperkenalkan beberapa ketua-ketua daerah yang hadir pada hari ini, yaitu sekitar 10 provinsi dan 15 DPK. Saya akan mulai dari DKI Jakarta. Halo DKI Jakarta. Halo, DKI Jakarta. Nanti kita sama-sama Nggak pakai masker loh, nanti dimarah loh. enggak Kita kan di kebun. kita kan Bisa di kebun. nanti kita dekat-dekat Panas. juga. Ya udah, saya jauh-jauh. Udah kita ini. Udah kita ini. DKI bisa segera. Kita nomor piro? Tadi udah kita Nah, Banten, acara ini juga tidak akan terselenggara tanpa tuan rumah Banten, Ketua Banten Ibu Lindra dimohon berdiri. Mungkin datang.
Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada yang terhormat yang kami banggakan bersama Bapak Ketua Umum kita, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Pak Muldoko, kemudian kepada Ketua Umum Perempuan TNI HKTI, Ibu Dia. Untuk Banten, saya selaku Ketua Perempuan TNI HKTI Provinsi Banten mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya acara ini. Kami menanam di Desa Teluk Naga bersama Gapoksan setempat. Kemudian kami juga berterima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur Provinsi Banten, yaitu Pak Andika. Kemudian ada Bapak Kadis Tanmat Provinsi Banten, Bapak Agus Tawi, terima kasih Pak. Kemudian ada Bapak Wakil Bupati yang saat ini hadir langsung bersama kami. Ada Bapak Kadis Kabupaten juga, para pengurus pusat, kemudian para pengurus Provinsi Banten. Terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya sapa dari Jabar, Provinsi Jabar. Oke, selanjutnya Jawa Timur. Oke, ada Riau, Kepri, Sutra, Sulsel, dan juga Gorontalo. Kepri Bu Ketua. Terima kasih. Kepri hadir Bu. Terima kasih para ketua-ketua provinsi yang sudah hadir pada pagi hari ini. Tidak lupa terima kasih kepada Kementerian. Telkom Indonesia yang dalam hal ini mensupport segala technical pada pagi hari ini dan juga mendukung aplikasi EGRI yang bekerjasama dengan Perempuan Tani HKTI, di mana nantinya para petani dan juga petani perempuan dapat memantau kegiatan pertanian secara kita bisa memantau cuaca dan juga musim tanam. Saya rasa cukup sambutan dari saya. Tetap semangat teman-teman dan menjaga protokol kesehatan. Kita doakan gerakan tanam serentak Perempuan Tani HKTI secara nasional ini berjalan dengan baik dan sustainable. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya Perempuan Tani berjaya. Jaya. Boleh kita berikan aplaus kepada Terima kasih kepada Ibu Ketum. Kepada yang terhormat Bapak Direktur Telkom Indonesia, Bapak Dr. Edi Wicara, kami persilakan untuk memberikan sambutan. Selanjutnya, layar dan waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan semangat pagi, harus semangat terus nih kita. Yang kita hormatin, kita banggakan bersama Bapak Ketum HKTI, Jenderal Purnawirawan TNI Dr. Muldoko, Bapak Wagub Provinsi Banten, Pak Andika, Pak Wakil Bupati, Ibu Menteri, Bu Gusti Ayu Bintang, dan tentunya seluruh warga HKTI, khususnya Perempuan Tani Indonesia gitu. Tentunya kita sangat sadar bahwa betapa strateginya HKTI, khususnya HKTI perempuan yang jumlahnya juga cukup signifikan seluruh Indonesia, mewarnai pertanian yang ada di Indonesia. Nah, untuk itu kami dari Telkom Indonesia hadir karena melihat bahwa betapa strategisnya HKTI, khususnya HKTI perempuan ini, kami hadir mensupport. Dalam bentuk apa? Tentunya Telkom, salah satu BUMN yang bergerak di bidang telekomunikasi,
komunikasi, di bidang ICT begitu. Kita supportnya ada dua hal, minimal satu, bagaimana penyediaan infrastruktur telekomunikasinya, dan yang kedua, nanti kita menyiapkan juga satu aplikasi yang tujuannya aplikasi ini tentunya harus dapat membantu khususnya perempuan tani HKTI. Nah, aplikasinya apa? Kita sebutannya biar dekat dengan teman-teman, kita sebut namanya Agri. Jadi Agri ini punya beberapa fungsi yang kira-kira fungsinya itu nanti mulai dari bagaimana meregister Bapak dan Ibu membersnya gitu, terus memonitor proses pertanian dari mulai pratanam sampai dengan nanti pasca tanam gitu. Terus termasuk sosialisasi video, nanti kegiatan Bapak dan Ibu bisa ditaruh di platform kita ini dan bisa di-share sehingga seluruh members dari perempuan tani HKTI dapat memanfaatkan informasi itu. Dan termasuk juga informasi terkait dengan waktu panen, jumlah panen, lokasinya di mana, komunitasnya apa gitu ya. Dan termasuk di dalamnya adalah yang paling penting saya kira ini ada juga di dalam aplikasi nanti itu kita siapkan kemampuan untuk pengajuan bantuan permodalan, baik berupa KUR, berupa program kemitraan, dan juga termasuk subsidi sarana produksi tani. Nah ini kita kemas dalam satu kesatuan aplikasi yang mudah-mudahan setelah Telkom menyiapkan aplikasi ini, nanti teman-teman di HKTI, tadi Bu Dian sudah nyampaikan, Bu Ketum Perempuan Tani Indonesia, untuk memanfaatkan aplikasi ini. Dan termasuk kalau masih ada yang kurang-kurang, mohon feedback nanti. Sehingga kita benahin bersama, kita lakukan lagi. Yang penting bagi Telkom, aplikasi ini harus membawa manfaat. Manfaatnya untuk siapa? Tentunya pertama harus membawa manfaat untuk teman-teman petani, untuk pengurus HKTI, dan seterusnya. Di sana di mana informasi itu dapat dipertukarkan gitu, termasuk konten edukasi pertanian. Ini saya kira perlu, generasi milenial sekarang ini mungkin relatif kalau kita bandingkan dengan generasi sebelumnya udah agak jauh nih. Nah, ini perlu juga dengan aplikasi ini nanti kita lengkapin kontennya, semoga itu dapat dimanfaatkan. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya nanti manfaatnya adalah memperluas dan membuka akses untuk pemasaran, untuk pertukaran tadi komoditas dan seterusnya gitu ya. Dan juga ada satu juga kita siapin bagaimana teman-teman yang aktif nanti mendapatkan poin. Yang poin ini ragamnya banyak nanti, salah satunya akan berupa voucher begitu yang bisa saja kita gantikan atau bisa kita pertukarkan dengan apakah pakai data, pulsa gitu kan, apakah nanti dengan link aja, dan juga dengan aplikasi yang terkait yang lain. Dan yang paling penting tadi kami sampaikan juga bagaimana nanti waktu panen, terus jumlah panennya, lokasi, komoditas itu juga sangat diperlukan agar teman-teman petani dapat mengetahui nih mana yang saat ini surplus, mana yang saat ini kurang dan seterusnya. Dan yang terakhir yang tadi kami sebutkan juga bagaimana nanti dukungan bahwa aplikasi ini bisa memfilter, membantu Bapak dan Ibu teman-teman petani untuk proses dalam hal bantuan permodalan. Barangkali itu yang dapat kami share dari Telkom. Intinya kami dari Telkom sangat ingin berkolaborasi, ingin membantu Bapak dan Ibu, khususnya dalam hal ini perempuan tani HKTI, yang semoga kesuksesannya, semoga nanti hasil panennya, semoga profil hasil panennya juga bisa dengan baik, dan tujuan akhirnya meningkatkan kesejahteraan para petani di Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur Telkom Indonesia, Bapak Edi Share. Rekan sahabat semua perempuan tani HKTI, kita tidak hanya secara virtual, namun di sini juga kami siapkan melalui TV Desa maupun dari streaming YouTube serta IG dari perempuan tani HKTI serta Facebooknya. Jika berkenan bisa dilihat di sana. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada jajaran dari Kabupaten Tangerang maupun Provinsi Banten yang telah hadir secara langsung di Teluk Naga Kabupaten Tangerang. Selanjutnya, tidak ada kesan dan pesan tanpa sesuatu hal yang luar biasa. Kita meminta kepada yang terhormat
Ketua Umum dari INTI yang saat ini diwakili oleh Ibu Sri. Kami memberikan, oke, ternyata akan diwakili oleh Bapak Teddy, Ketua Umum dari Perhimpunan Indonesia Tionghoa. Kami persilakan layar dan waktu, Bapak. Yang terhormat Ketua Umum HKTI, Bapak Jenderal Muldoko beserta jajaran. Yang terhormat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA, itu Ibu I Gusti Ayu Bintang Darmawati. Yang terhormat Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Bapak Priharso Setiato. Yang terhormat Gubernur Banten Bapak Wahidin Halim. Wakil Gubernur Banten Bapak Andika Hasrumin. Yang terhormat Direktur Telkom Indonesia Bapak Edi Wityata. Yang saya banggakan Ketua Perempuan Tani HKTI Ibu Dian Novita Susanto beserta jajaran. Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan yang saya hormatin dan muliakan. Salam kebangsaan Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini dan atas izin serta rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya selaku Ketua Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau INTI mengucapkan selamat dan menyampaikan penghargaan tertinggi kepada perempuan tani HKTI, khususnya kepada Ibu Dian Novita selaku Ketua Umum. Gerakan tanam serentak seluruh Indonesia oleh perempuan tani HKTI merupakan langkah cepat dan tepat untuk merespon ancaman krisis pangan yang mengintai di depan mata selama pandemi COVID-19 ini. INTI sebagai organisasi berwawasan kebangsaan yang menjunjung Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, tentunya menyambut baik dan mendukung perempuan tani HKTI mengenai kegiatan tanam pohon serentak, memanfaatkan lahan kosong dan pekarangan rumah ini. Selain mendukung pemerintah dan program ketahanan pangan nasional, kegiatan ini juga dapat membantu kaum ibu untuk tetap berdaya dalam menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19, khususnya dalam penyediaan pangan rumah tangga. Semoga kegiatan yang bermanfaat ini dapat terus berlanjut sampai di kemudian hari. Tidak hanya di masa pandemi saja. Mari bersama kita bangkitkan kembali kejayaan pertanian Indonesia dan juga meningkatkan kesejahteraan para petani. Maju terus Perhimpunan Tani HKTI. Terima kasih. Ucapan terima kasih. Boleh diberikan tepuk tangan? Luar biasa. Manajer acara berikutnya yang kita banggakan, Bapak Wakil Gubernur Banten yang pada kesempatan hari ini juga hadir bersama kita. Kita mohon untuk beliau memberikan sambutan pada Gerakan Tanam Serentak Nasional Perempuan Tani HKTI. Kepada Bapak Wakil Gubernur Banten yang kita cintai, Bapak Haji Andika Harzumi, SOS MAP, layar dan waktu kami persilakan.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, dan juga selaku Ketua Umum HKTI. Yang terhormat Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Gusti Ayu Bintang Darmawati. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Tangerang, Bapak Madromli. Yang saya hormati Ketua Umum Perempuan Tani HKTI, Ibu Dian Novita Susanto, beserta jajaran pengurus. Yang saya hormati dan saya banggakan, Ketua Umum Perempuan Tani HKTI Provinsi Banten, Ibu Lindra Oktora, beserta jajaran pengurus. Dan juga yang saya hormati Bapak Direktur Bisnis Service Telkom, Bapak Edi Widjara. Dan juga yang saya hormati Bapak Ketua Umum INTI, Bapak Teddy Sugianto, dan juga yang saya hormati para peserta, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Pertama tentu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita bisa dapat bersama-sama melaksanakan tadi kegiatan gerakan tanam serentak yang dilaksanakan oleh Perempuan Tani HKTI pada hari ini, yang alhamdulillah diambil Kabupaten Tangerang Provinsi Banten ini menjadi tuan rumah. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ketua Umum yang saya banggakan, perlu saya informasikan bahwa sebagai daerah yang memiliki potensi sektor pertanian yang sangat melimpah, Provinsi Banten ini juga berharap agar Perempuan Tani HKTI ini melalui gerakan tanam serentak, baik ini dilaksanakan untuk tadi juga dapat menarik minat bagi generasi muda, khususnya yang ada di Banten dan umumnya yang ada di Indonesia. Perlu kami informasikan juga bahwa survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI pada tahun 2017 menyatakan bahwa sebagian besar petani ini berusia di umur 42 hingga 52 tahun. Nah, karena itu diperlukan juga adanya solusi dan juga kebijakan yang dapat menjadikan regenerasi petani, khususnya dalam kaitan tadi, baik penyediaan program khusus dan juga terintegrasi, serta juga layanan pendukung yang ada, termasuk seperti pelatihan, penyuluhan, teknologi pertanian, subsidi, asuransi. Ini juga dapat mendorong generasi muda baik yang ada di Banten dan Indonesia untuk dapat tertarik kepada wirausaha pertanian khususnya. Selain itu juga Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menjaring potensi dan energi para pemuda khususnya dalam wirausaha pertanian, ini sekiranya diperlukan kebijakan-kebijakan dan program yang komprehensif dan juga terintegrasi khususnya dalam kaitan tadi terkait pembangunan perdesaan khususnya yang berkelanjutan, di mana juga di dalamnya juga harus ada dalam konteks program pertanian ramah lingkungan dan juga agro enterprise yang dikelola oleh petani itu sendiri, dan juga dalam hal pemasaran dan juga perdagangan ini juga sangat penting, serta juga insentif dan juga manfaat khusus bagi generasi muda khususnya. Seperti contoh usaha pertanian yang berhasil salah satunya ini kami informasikan juga, ini atas nama Bagas Suratman. Ini dia mengelola lahan pertanian perkotaan seluas 26 hektar. Ini dibuat di Kampung Rawal ini di Teluk Naga, Tangerang khususnya di Provinsi Banten. Di atas lahan yang letaknya 2 km dari Bandara Soekarno-Hatta, di mana Bagas ini juga dibantu oleh masyarakat untuk menanam 30 jenis komoditas sayuran dan buah-buahan. Dan selanjutnya Bagas ini juga dapat menjadi inspirasi dan motivasi generasi muda Banten untuk menjadikan wirausaha pertanian ini sebagai way of life. Karena itu diperlukan juga khususnya sinergitas antar seluruh stakeholder,
khususnya dalam kaitan ini perempuan tani HKTI untuk juga dapat mengelola rantai pasok dalam rangka pemberdayaan petani dan juga sektor pertanian di Provinsi Banten. Selain itu juga harus ada upaya branding produk, khususnya branding produk pertanian yang berasal dari Banten ini juga harus dimaksimalkan dan dilakukan dengan memutus sistem ijon. Nah, ini sistem yang dapat merugikan para petani dan juga harus adanya sistem promosi produk pertanian melalui berbagai upaya pemasaran di media digital. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya banggakan, Provinsi Banten juga ini merupakan salah satu provinsi penghasil beras dengan total luas lahan ini kurang lebih 204.000 hektar. Nah, ini berdasarkan hasil perhitungan BPS yang menggunakan metode KSA atau kerangka sampel area, bahwa Provinsi Banten ini menduduki posisi ke-10 sebagai provinsi penghasil beras tertinggi tingkat nasional. Ini di tahun 2019 dengan produksi berasnya sebesar 843.000 ton. Nah, ini berdasarkan juga hasil pada tahun 2019. Selanjutnya, berdasarkan data neraca ketersediaan dan kebutuhan beras periode bulan Januari hingga Desember 2020, sampai dengan akhir tahun 2020, ketersediaan beras di Provinsi Banten ini surplus sebesar 105.000 ton. Nah, ini berdasarkan data tersebut bahwa Provinsi Banten ini mampu memasok beras ke wilayah DKI Jakarta kurang lebih itu 15.000 ton per bulan selama kurun waktu pada bulan Juli hingga Desember di tahun 2020 ini, dan juga kami tetap dapat menjaga cadangan persediaan untuk konsumsi wilayah Banten itu sendiri. Di mana Provinsi Banten juga dapat mampu menambah pasokan beras di DKI Jakarta ini secara kontinu, sehingga dapat berpartisipasi dalam mendukung ketersediaan beras untuk menjaga kestabilan harga beras dan juga menekan tingkat inflasi khususnya di wilayah DKI Jakarta. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, selanjutnya juga bahwa pemerintah Provinsi Banten ini terus melakukan upaya untuk dapat menjaga pasokan beras, khususnya dalam kaitan pengawasan dan juga terhadap distribusi pangan dan berbagai subsidi input produksi. Selain itu juga pemerintah Provinsi Banten pada saat ini juga sedang berupaya untuk memperpendek supply chain, khususnya supply chain pangan. Ini dapat kami kemas melalui BUMD agrobisnis yang kami buat khususnya di Provinsi Banten, di mana kami juga pemerintah Provinsi Banten bekerja sama dengan perhutani dan juga swasta untuk dapat membuka lahan baru dengan pola tumpang sari serta membantu akses permodalan perbankan bagi para petani khususnya. Bapak Ketua Umum, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya banggakan, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga upaya yang kita lakukan dalam khususnya sektor pertanian, baik itu di Provinsi Banten dan di seluruh Indonesia, ini senantiasa mendapatkan bimbingan, perlindungan, dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ucapan terima kasih dan aplaus kepada Bapak Wakil Gubernur. Selanjutnya yang kita tunggu juga sambutan dari perempuan tangguh yang dimiliki Indonesia kepada yang terhormat Ibu kita, Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Sri Bintang. Waktu dan layar kami persilakan. Ada anggarannya. Yang saya hormati Bapak Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan, Bapak Gubernur,
Bapak Wakil Gubernur Banten yang kami hormati, Ibu Dian Novita Susanto, Ketua Umum Perempuan Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Bapak Ibu, para undangan, dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya salam sehat untuk kita semua. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul baik secara langsung dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan maupun secara virtual dalam acara Gerak Tanam Serentak Seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perempuan Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Hadirin yang saya banggakan, pandemi COVID-19 yang telah terjadi selama kurang lebih 9 bulan di Indonesia telah memberikan dampak yang masif di berbagai aspek kehidupan, termasuk ketahanan pangan. Tidak hanya di masyarakat Indonesia saja, secara global kita sedang menghadapi ancaman krisis pangan akibat COVID-19. Karantina wilayah dan pembatasan transportasi menyebabkan distribusi pangan terhambat. Lebih lanjut, saat ini faktor cuaca juga mempengaruhi produksi pangan di dalam negeri. Tidak hanya itu, pandemi ini juga telah memperdalam jurang ketidaksetaraan gender yang membuat posisi perempuan menjadi semakin rentan. Kerentanan perempuan sebenarnya disebabkan oleh konstruksi sosial yang merugikan, bukan karena dirinya yang lemah. Berkaitan dengan hal tersebut, saya selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengingatkan bahwa perempuan yang berdaya adalah kekuatan bagi kemajuan bangsa. Saya yakin pemberdayaan perempuan adalah kunci bagi penyelesaian berbagai dampak negatif dan permasalahan yang dihasilkan oleh pandemi ini. Hadirin yang berbahagia, keyakinan saya bukanlah tanpa dasar. Berdasarkan data hasil proyeksi BPS 2018, diperkirakan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Indonesia hampir setara, yaitu sekitar 131 juta perempuan berbanding dengan 132 juta laki-laki. Berarti 49,8% total populasi Indonesia adalah perempuan. Dari segi jumlah saja, dapat kita bayangkan bahwa setengah dari kekuatan sumber daya bangsa kita adalah perempuan. Lebih lanjut, agar benar-benar bisa menjadi kekuatan bangsa, kita membutuhkan perempuan-perempuan yang mandiri dan berdaya untuk meningkatkan kualitas keluarga Indonesia. Perempuan yang mandiri dan berdaya akan mendorong terciptanya keluarga dan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas pula. Untuk itu, pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas dari arah pembangunan pemerintah pada periode 2020-2024 sejalan dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo dan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Pemerintah berkomitmen dalam pembangunan sumber daya manusia yang didasari dengan prinsip kesetaraan gender dan pembangunan berkelanjutan pada semua sektor termasuk ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan dalam rangka mencapai kedaulatan pangan tidak hanya sekedar difokuskan pada aspek penyediaan sumber pangan, namun juga meliputi upaya penyediaan pangan yang berkelanjutan dan berkualitas baik. Tentunya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nantinya akan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia tidak terlepas dari kebutuhan pokok sehari-hari kita, yaitu kebutuhan akan makanan yang sehat, bermutu, demikian juga bergizi tinggi. Hadirin yang saya hormati, Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
menjamin hak-hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Hal ini juga termasuk partisipasi aktif bagi perempuan untuk dapat berperan dalam berbagai sektor di seluruh lapisan masyarakat. Amanat ini telah diturunkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Instruksi Presiden tentang Pengarus Utamaan Gender, dan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Untuk itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus berupaya agar perempuan dapat terlibat dan berperan secara aktif dalam pembangunan. Bapak dan Ibu sekalian, dalam mewujudkan perempuan Indonesia yang berdaya, tentunya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak dapat bekerja sendirian. Bagaimanapun, dalam mewujudkan cita-cita kita bersama terkait pemberdayaan perempuan untuk Indonesia maju, dibutuhkan adanya sinergi dari berbagai pihak. Untuk itu, apresiasi yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Dewan Pimpinan Nasional Perempuan Tani selaku penyelenggara kegiatan hari ini. Langkah ini adalah bentuk nyata dari sinergi yang saya maksudkan. Edukasi penanaman pangan secara hortikultura yang ditujukan kepada para perempuan tentunya akan meningkatkan pengetahuan perempuan mengenai ketahanan pangan. Hari ini perempuan-perempuan di seluruh Indonesia, baik para petani, ibu rumah tangga, dan perempuan dari segala profesi berkumpul untuk ikut serta menanam pangan hortikultura seperti cabai, jagung, terong, kangkung, bayam, dan lain-lain. Tidak hanya itu, para peserta juga dibekali pengetahuan untuk bisa memonitor kegiatan pertanian secara digital. Tentunya hal ini akan meningkatkan mutu dan mempermudah akses pangan bagi keluarga, membantu program ketahanan pangan nasional, serta melahirkan perempuan-perempuan yang memiliki kecakapan digital yang nantinya juga akan berpengaruh pada peningkatan kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia. Melalui kegiatan ini, Dewan Pimpinan Nasional Perempuan Tani (HKTI) telah punya ibu itu handphonenya zoomnya adalah kekuatan bagi kemajuan bangsa. Ibu-ibu sekalian, ingatlah bahwa peran ibu-ibu sangatlah besar. Sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, saya sangat mendukung jika gerakan ini terus dilaksanakan secara berkelanjutan, diduplikasi ke lebih banyak daerah, dan dilaksanakan dengan lebih masif untuk mencapai manfaat yang lebih besar lagi. Besar harapan saya kegiatan hari ini dapat memotivasi dan menginspirasi terselenggaranya kegiatan-kegiatan serupa. Marilah kita bersama-sama melakukan kerja nyata, bersinergi antar sektor, serta menghimpun dukungan demi pemberdayaan perempuan termasuk dalam mencapai ketahanan serta kedaulatan pangan nasional. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Perempuan berdaya, Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Dengan kita approach yang mungkin dan sambutan dari seorang perempuan tangguh juga. Beliau adalah seorang direktur pertanian dari Kementerian Pertanian yang telah hadir di tengah-tengah kita. Kita meminta dengan hormat kepada Ibu Sri Wijayanti Yusuf untuk memberikan sepatah dua kata, dan kami persilakan kepada Ibu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati hadir secara virtual Bapak Muldoko, staf kepresidenan, yang hadir juga secara virtual Ibu Menteri Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak, yang kami hormati Wakil Gubernur Banten yang hadir secara virtual, Bapak Wakil Bupati Tangerang yang hadir di sini, Pak, terima kasih. Direktur dari Telkom yang hadir juga mewakili hadir di sini, terima kasih. Yang saya cintai Ibu Dian sebagai Ketua Umum Perempuan HKTI, Perempuan Tani HKTI beserta jajarannya, luar biasa Ibu Dian. Yang saya cintai petani dan seluruh yang hadir di tempat ini, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk memberikan sharing informasi dan juga tanam bersama, tanam serentak perempuan tani HKTI yang pada hari ini alhamdulillah cuaca cerah, jadi nanti kita akan lakukan tanam bersama-sama beserta seluruh perwakilan HKTI, perempuan tani HKTI di seluruh Indonesia, luar biasa. Jadi hari ini kami dari Kementerian Pertanian, Ibu Dian dan Bapak Ibu yang hadir di sini maupun yang virtual, kami sangat bangga dengan perempuan tani HKTI. Kita beri aplaus dulu yuk kepada Ibu Dian dan jajarannya serta di seluruh Indonesia. Kami dari Kementerian Pertanian sangat bangga dengan perempuan tani HKTI yang hari ini akan melakukan gerakan tanam di seluruh Indonesia. Tadi Ibu Menteri sudah mengatakan bukan hanya tanamnya, tapi keberlanjutannya dan sosialisasinya kepada semua pihak untuk merasa memiliki, untuk merasa harus sharing kepada ketahanan pangan Indonesia. Nah, Kementerian Pertanian tidak bisa sendiri mewujudkan ketahanan pangan, kedaulatan pangan. Kami sangat senang semua pihak ikut membantu memperhatikan ketahanan pangan nasional. Jadi ini adalah suatu momentum yang sangat baik. Ibu-ibu di seluruh Indonesia yang digerakkan oleh perempuan tani HKTI ikut menanam. Jadi ini adalah suatu gerakan yang nyata di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kita agak, tadi Ibu Dian sudah katakan, produksi kita agak terganggu, distribusi pangan juga terganggu karena COVID. Namun dengan ibu-ibu yang bertanam di rumah-rumah ini akan mengatasi masalah kekurangan pangan atau gizi. Obat dan tanaman hias. Ini ibu-ibu banget, ya. Itu ada vitamin mineral di situ, ya. Ada keindahan dari florikulturanya. Ada obat-obatan dari rimpang-rimpang tanaman obat. Jadi ini pas sekali Ibu Dian, kami dari Kementerian Pertanian, Ditjen Hortikultura tentu sangat ingin mensupport, membantu agar ini bisa berkelanjutan dan nyata. Ya, kita sering mengikuti gerakan tanam. Namun demikian setelah gerakan tanam, seremonialnya kemudian padam. Nah ini kami tidak ingin. Saya percaya Ibu Dian yang cantik beserta ibu-ibu cantik di sini punya semangat yang luar biasa. Bersama kami Kementerian Pertanian, tentu kita bisa mewujudkan ini menjadi suatu kenyataan di lapangan. Jadi kami sekali lagi mengapresiasi perempuan tani HKTI dan kami mendukung kegiatan ini. Apapun yang Ibu perlu bantuan dari Kementerian Pertanian, dengan senang hati kami dapat membantu dan bekerja sama. Terima kasih kami ucapkan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sekali lagi. Ya, acara puncak akan segera kita masuki.
Yang terhormat, sebelum kepada Bapak Jenderal Muldoko nanti untuk memberikan sambutan dan memberikan aba-aba bagian dari pengukiran sejarah, kita akan melakukan rekam serentak. Mohon izin Pak Jenderal, Bapak Ketua Umum HKTI, sebelumnya kami meminta dengan segala hormat kepada Bapak Saifuddin untuk ke depan memberikan merchandise kepada Ibu Ketua Umum Perempuan Tani HKTI yang didampingi pengurus DPN. Sejarah akan diukir bagaimana Telkom Indonesia. Dengan ini, Bapak Ketua Umum HKTI dan Bapak Kasat mohon izin bahwa akan kami juga download secara bersama-sama aplikasi agriculture, bahwa perempuan tani HKTI mengukir sejarah dan prestasi telah melakukan secara digitalisasi, dan nanti kita lihat apa isi di dalamnya secara simbolik. Kepada PIC Ibu Dewi kami mohon untuk mendampingi Ibu Ketum karena beliau sebagai penanggung jawab terhadap aplikasi Agri. Mohon izin untuk nanti untuk mewakili petani ya. Boleh dipakai sama Ibu Dewi baju maupun topinya. Tidak secara simbolis dipakaikan oleh Ibu Ketum. Boleh tepuk tangan. Bagian sejarah telah terukir bahwa kami dari Perempuan Tani HKTI siap mendigitalisasikan Indonesia dan menjadikan Perempuan Tani HKTI menjadi go internasional. Terima kasih Bapak Saifuddin, terima kasih Ibu Ketua Umum kami, terima kasih Ibu Dewi. Sampailah kita kepada puncak acara, di mana yang kita nantikan. Kita meminta dengan segala hormat kepada yang kita cintai, yang kita sayangi, kita banggakan memimpin bangsa besar kita, Bapak TNI Jenderal Purnawirawan Dr. Haji Muldoko, untuk memberikan kata sambutan dan sekaligus membuka gerak tanam serentak nasional di seluruh Indonesia Perempuan Tani HKTI. Waktu dan layar kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ibu Menteri PPPA, Ibu Bintang. Terima kasih Bu, spotnya luar biasa, ikut terlibat secara langsung. Berikutnya Pak Wakil Gubernur Banten dan Pak Wakil Bupati Tangerang. Ibu yang mewakili, Ibu Direktur yang mewakili Dirjen Hortikultura, Ketua Inti, dan Ibu, mohon maaf, Ketua Pak Direktur Enterprise, saudara saya, Pak Edi Kunchoro, Pak Edi Wicara. Berikutnya ada lagi Budian, selaku Ketua Dewan Pengurus Pusat dan seluruh Ketua Dewan Pengurus Daerah Perempuan Tani Indonesia, dan seluruh petani yang saat ini hadir, perempuan tani maksud saya. Saya apresiasi dan menaruh rasa hormat serta bangga atas apa yang dilakukan pada hari ini oleh Ketua Umum Perempuan Tani dan seluruh jajaran, karena bukan sekedar wacana, tetapi ada karya nyata yang diwujudkan dengan segala keterbatasan, tetapi bisa berlangsung dengan baik. Ini nggak mudah, tetapi saya melihat perempuan tani Indonesia memang hebat, karena dalam setiap situasi dia selalu hadir untuk berperan aktif dalam setiap kegiatan. Ini luar biasa ini perempuan tani kita ini.
Dan bukan hanya Jakarta nih, seluruh Indonesia ini bergerak dengan gegap gempita. Ibu-ibu sekalian, mulai saat ini saya tidak mau mendengar perempuan Indonesia mengeluh. Harga sayur mahal, harga terong mahal, harga cabai mahal, harga apalagi itu bawang merah mahal. Hentikan itu, karena semuanya itu bisa kita tanam di rumah kita masing-masing. Nggak ada yang susah. Apa susahnya nanam itu barang itu? Benihnya dijual, cara nanamnya ada petunjuknya. Kita punya halaman, kita punya air, kita punya waktu. Terus apa lagi kita mesti mengeluh? Pada saat saya menjadi komandan, setiap saya menjadi komandan, pagi-pagi saya mesti lari, saya melihat ibu-ibu berkerumun di tukang sayur. Dan biasanya sambil ngerumpi itu ibu-ibu itu. Saya berhenti, ya, dan saya marah itu. Saya marah pada saat saya memberikan pengarahan kepada ibu-ibu di batalion lah, di brigade lah, di waktu saya jadi panglima. Saya marah. Kalian ibu-ibu itu sombong, kamu itu gajimu hanya sedikit. Tetapi kenapa kalian mesti membeli sayur mayur? Kalian bisa berbuat sesuatu di halamanmu. Apa susahnya menanam lombok, apa susahnya menanam kangkung, apa susahnya menanam bahkan bawang merah pun nggak ada yang susah. Semuanya bisa dijalankan dengan baik. Kalau itu terjadi, maka sebenarnya kita perempuan tani Indonesia bisa menjadi buffer zone atas kenaikan, ya, kenaikan itu hilangkan aja itu slide-nya. Atas kenaikan berbagai komoditas pertanian. Jadi nggak perlu lagi kita mengeluh kenapa harga ini mahal dan seterusnya. Karena apa? Ya karena kita nggak mau nanam. Coba kalau satu orang nanam 1 kilo saja hasilnya, udah berapa ribu ton itu. Sehingga kita kehadiran perempuan tani Indonesia betul-betul bisa menjadi penyangga atas harga yang terjadi di Indonesia. Kelihatannya sepele, tapi adalah sebuah realitas. Kalau itu dijalankan, semuanya akan baik-baik. Itu. Berikutnya, ibu-ibu semuanya, pemerintah punya program anti-stunting 1000 hari atau golden age, ya mulai dari kandungan sampai dengan 1000 hari, itu menjadi atensi yang serius. Dan pemerintah pada tahun 2024 menurunkan semaksimal mungkin angka stunting itu menjadi 14%. Ini kerja keras pemerintah tidak bisa sendirian. Harus didukung sepenuhnya oleh ibu-ibu semuanya, ya, khususnya perempuan tani. Saya tinggal di Menteng, tetapi saya memelihara ayam, ada kandangnya di rumah saya itu. Sehingga saya setiap hari itu makan telur kampung, tidak harus beli ke pasar. Kenapa kita tidak bisa? Kenapa ibu-ibu tidak bisa? Sehingga kebutuhan protein anak-anak kita itu bisa terpenuhi. Bisa terpenuhi atas kerja kita sendiri. Tidak perlu kita mesti ke pasar beli sayur atau beli apa itu, telur. Enggak perlu itu. Ya. Itu. Dan itu saya buktikan saya bisa kok. Kenapa mesti mengeluh harga telur mahal? Nah, itu diantaranya. Jadi saya ingin, ya apa yang disampaikan oleh Ibu Bintang tadi, perempuan harus terlibat dalam proses pembangunan secara aktif. Sudah saatnya perempuan saat ini berbuat sesuatu, ya, sudah saatnya, ya. Jadi saya yakin dan saya ikuti yang semangat yang sangat kuat dari para perempuan tani Indonesia ini luar biasa, dan saya support sepenuhnya.
tadi udah hadir di tengah-tengah kita ada Pak Edi Wicara dari Dirut Direktur Enterprise Telkom menyiapkan apa itu aplikasi Agri, ya. Platform ini saya harapkan bisa digunakan sebagai penjembatan. Bisa dibayangkan kalau platform ini nanti bisa masing-masing bisa mengoperasionalkan, sehingga kita mengetahui dan memahami antara supply and demand. Perempuan tani yang ada di apa itu Kepulauan Riau, yang ada di Papua, mungkin harga cabai mahal di sana. Di Jawa, di Jawa Timur, Banyuwangi, harga cabai lagi murah karena lagi panen raya. Itu akan menjadi sebuah bisnis yang luar biasa. Ya, karena penerbangan kita itu di mana-mana udah mudah. Logistik supply chain kita bisa mudah ditemukan. Di depan kita lah itu ada apa itu, kalau dulu jumlah penerbangan itu susah, sekarang penerbangan kemana-mana nggak ada masalah. Nah, ini nanti Agri, apa itu aplikasi Agri ini bisa betul-betul dioperasionalkan. Kalau kita bisa ya mengoperasionalkan, menyeimbangkan antara supply and demand, maka ini juga kita berkontribusi. Nanti tidak ada lagi harga mahal di suatu tempat, di tempat yang lain harga murah. Nah, kita nanti akan ikut berperan HKTI bagaimana menjaga stabilitas harga itu dengan baik. Sehingga tadi kemudian mengatakan jangan sampai terjadi inflasi yang tinggi gara-gara makanan kita itu. Itu. Berikutnya Ibu dari Kementerian Pertanian siap membantu apa yang bisa diberikan kepada kegiatan perempuan HKTI. Ya. Nah, sekarang ini sebelum beliau pulang kerubutin tuh. Apa Bu yang langsung bisa kerjasamakan, jangan nunda-nunda lagi, ya. Langsung kita bisa berbuat sesuatu. Kita tidak perlu banyak bicara, tidak perlu banyak apa itu melodrama, tetapi yang diperlukan saat ini adalah bagaimana kita berbuat sesuatu. Itu yang jauh lebih penting, jauh lebih penting. Berikutnya. Saya yakin kalau semuanya bisa dilakukan dengan sungguh-sungguh, tadi itu sustainable-nya terjaga dengan baik, maka koceknya ibu-ibu itu akan meningkat. Nah, itu yang paling penting itu, koceknya itu. Sehingga manajemen rumah tangga, bagaimana mengatur keuangan itu, bisa ditata dengan baik, mulai bisa mengatur anaknya kuliah, mengatur kebutuhan ini dan itu, dan seterusnya. Karena melalui pertanian sebenarnya kita bisa apa itu membantu kehidupan rumah tangga yang semakin baik. Demikian ibu-ibu perempuan tani Indonesia, dan saya tidak mau hanya ibu-ibu ya, anak-anak muda sekarang ini juga sudah mulai mulai bersemangat turun ke lapangan untuk ikut bertani. Ya, baik dalam konteks pasca panen maupun dalam proses produksi. Ini saya juga bangga ini anak-anak muda sudah mulai terlibat secara aktif ini. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Menteri PPPA, ya. Berikutnya kepada Pak Edi Wicara yang berkontribusi luar biasa dari Telkom. Berikutnya Pak Wagub, ya, yang memberikan kesempatan, dan Pak Wakil Bupati kepada perempuan HKTI Banten diberikan keluasan lahan untuk dipraktekkan di situ. Berikutnya Ibu yang mewakili Dirjen Hortikultura yang terlibat secara langsung dan memahami apa yang saat ini dipikirkan dan akan dijalankan oleh perempuan tani Indonesia. Dan tolong Bu, segera saja nanti kita bantuannya mainkan itu. Ya, saya sudah bicara dengan Menteri akan membantu itu. Tidak ada yang sulit, asalkan ada program yang baik, pasti bisa dijalankan. Itu ucapan terima kasih kepada semuanya. Saya rasa bangga saya kepada perempuan tani Indonesia yang tidak pernah menyerah dalam menghadapi situasi apapun. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan bagaimana caranya ini mau dimulai.
Mohon izin untuk beberapa saat sebentar kami persiapan untuk menyiapkan dalam gerakan tanam serentak yang nanti akan dibuka langsung oleh Bapak sebagai Ketua Umum HKTI dan sebagai Kepala Staf Presidenan. Kami mohon sejenak kepada yang terhormat yang akan melakukan gerak tanam serentak, kami mohon untuk siap-siap. Tempat telah kami sediakan. Mohon izinnya, Bapak Jenderal Muldoko, bahwa di tengah-tengah hadiran kita ada adik-adik kelompok milenial, yaitu dari Universitas Terbuka. Mohon untuk memberikan dukungan juga kepada mereka, karena mereka sangat membantu pada ketahanan pangan nasional Indonesia. Dan di sini juga kami menunjukkan bahwa TNI Polri bersama kita, mohon perwakilan dari Polres maupun dari Polres Tangerang bersama-sama untuk mendampingi pada saat gerak tanam serentak, di mana hari ini Rabu 18 November 2020 sejarah dan prestasi akan terukir bahwa perempuan tani HKTI di seluruh Indonesia akan melakukan gerakan tanam serentak nasional secara bersama, baik itu secara langsung di lapangan maupun dilakukan secara virtual. Sesaat, beberapa detik lagi, aba-aba akan dilakukan oleh Bapak kita. Bapak Ketum HKTI, beliau akan memberikan aba-aba luar biasa. Persiapan telah dilakukan atas dukungan dan arahan petunjuk dari Bapak. Hari ini kami akan melakukan gerakan tanam serentak secara nasional yang dilakukan oleh perempuan tani HKTI. Oke. Dalam beberapa detik, Bapak Ketum HKTI akan memberikan aba-abanya. Oke, kepada yang terhormat Bapak Jenderal Purnawirawan Bapak Muldoko, kami persilakan layar dan waktu. Sejarah dan prestasi akan diukir. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, hari Rabu, tanggal berapa ini? Tanggal 18 November 2020, tanam serentak seluruh jajaran perempuan HKTI se-Indonesia. Dengan ini saya nyatakan dimulai. Terima kasih dan selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sejenak, Bapak Muldoko beserta yang hadir di virtual, kami sedang melakukan gerakan tanam serentak di seluruh Indonesia, perempuan tani HKTI. Dengan memohon dan ridhonya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Muldoko, insya Allah Indonesia akan keluar dari resesi. Perempuan tani HKTI menjadi bagian. Sayur apa? Hortikultura. Bapak, terlakukan kami segenap jajaran panitia Dewan Pimpinan Nasional Perempuan dan HKTI mengucapkan
Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Bapak Ketua Umum HKTI, Muldoko dan jajaran, dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kemudian Ibu Gusti Bintang. Kami ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wagub yang telah hadir, Bapak Andika, Bapak Direktur, Bapak Ibu Bicara, Bapak Dirjen yang mewakili Ibu Direktur Pemberdayaan Pertanian Industri. Kami ucapkan juga kepada seluruh jajaran dari Provinsi Banten maupun Kabupaten Tangerang, ada Kepala Dinas dari Kabupaten Tangerang, dan seluruh jajaran Dewan Pimpinan Nasional, Ibu Ketum, Bapak Ketum Sekjen, dan dari daerah yang kami cintai. Mohon langsung say hello kepada Bapak Ketua kita, Bapak Ketum HKTI dan yang ada di virtual. Ucapkan salam. Bapak Jenderal izin saat ini di Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Kapolda masih bersama kita, Pak Jenderal. Saya izin. Hello dari yang lalu sudah standby, Pak Wagub. Ya, terima kasih. Kami ucapkan, kami akan lanjut dengan prosesi berikutnya. Kami akan menyapa DKI Jakarta. Siap Ibu DKI. Jawa Timur. Selanjutnya kami sapa Jawa Tengah. Jawa Timur. Lumajang. Kami sapa Sumatera Selatan. Bapak Kapolda, Bapak Kendari siap. Ya, sementara menanam. Ya, selanjutnya kita Kenapa tidak dilingkan di sini anu di sana nih? polisi. Ya, Riau. Luar biasa suka. Robert ini. Terima kasih perempuan kami. Wah, ternyata juga ibu-ibu cantik kita. Kendari sementara. Iya, bagaimana? Kalau tidak lobet di bawah di sana. Oh gitu. Probolinggo. Jawa Barat kelewat belum? Kota Batu Malang. Luar biasa. Ada Tanjung Pinang juga. Kita lihat. Iya, ini kabupatennya. Jawa Barat. Ini kabupaten deh. Yang sudah dikasih tanah, cuy. Tolong. Enggak ada ember tanah di bawah. Saat pertama kita untuk memberikan sampah dan apresiasi kepada perempuan tani HKTI di seluruh Indonesia. Dengan cinta yang luar biasa, kita berikan waktu dan layar kepada beliau. Waktu dan tempat maksudnya. Halo teman-teman di seluruh Indonesia, terima kasih atas support dan dukungannya pada acara pagi hari ini dalam gerakan acara tanaman sejuta. Saya sapa satu-satu. DKI Jakarta, DKI, halo DKI,
DKI di mana? Masuk ke Jabar. Bekasi, Bu Yuni, halo. Sudah kelihatan. Serentak di Desa Karanganyar, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi. Siap. Lanjut ke Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Bu Bopi, Bu Bopi. Bu Bopi, di-unmute dong. Masih di-unmute. Kerasa kok jadi kece. Enggak, rasanya dimut. Probolinggo, halo. Probolinggo. Udah? Dari BR-nya. Hai, HKTI Malang. Sulawesi Tenggara. Sultra. Tadi panggil-panggil. Ya, Kak. Biasa cicip dengan Kami dari kota Probolinggo. Menanam. Ini kita langsung menanam. Ibu-ibu praktek langsung dan cabai keriting. Semangat HKTI, Perempuan Tani HKTI, khususnya kota Probolinggo. Maunya tadi begini juga ya. Ini apaan? Itu enggak? Dia udah nyalain apa? Sementara lihatin tanamannya. Pegang. Jangan pergi dulu ya Bu ya, biar dilihat tanaman. Untuk bertanam bibit terong yang lombok. Lihat mesin polis mau bawa ke sana aja yang taruh. Dapat tanaman, dapat tanaman. Pegang saja. Dia basah kan? Sampai
Ini punya mereka bagus. Amat ya ibu-ibu. Iya. Ya, makasih sampai Oke, terima kasih kepada teman-teman seluruh Indonesia yang sudah berpartisipasi di acara gerakan kita semua berharap dalam gerakan tanam serentak ini ada kontinuitas. Kemudian nanti kita adakan lagi panen raya setelah gerakan tanam serentak. Nah, panen raya ini juga nantinya akan membuat kita menjadi bangga akan hasil budaya kita sendiri. Alat yang kami siapkan dan benih sudah harus kami siapkan. Antara lain alat yang kami siapkan yaitu satu yang ada di Kabupaten Tangerang seperti untuk hadir di podium akan memberi basah tanah biar dari Indonesia kami beri air, kami menyiapkan cangkul dan kami langsung mencangkul dan kami mencangkul. Ya, kami meminta dengan segala hormat perwakilan dari para petani Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten untuk mendapatkan secara simbolis bur dari kemudian bekerjasama dengan Telkom Indonesia. Ember yang berisi air, ini contoh ember yang berisi air. Kemudian serta dari M Tani yang kami cintai kepada seluruh pimpinan nasional perempuan tani HKTI, kami meminta ya serta tingginya sama dan bentuknya sama atau kurusnya pun juga sama. Turun sedikit, jangan naik. Dirjen Hortikultura Ibu Sri untuk memberikan kemudian pasir dengan benih gaya dengan pasir. Kemudian setelah kami campur dengan pasir, itu akan kami. Oh ini Pak Babas yang terkenal sedunia itu. Sudah ketemu ya kita di Pangdam ya. Saya di samping. Ya udah. Yang belum Kita mau difotokan ini. Ada lagi? Yang belum. Udah di sini aja. Yang belum. Ini buat yang belum. Apa itu di kontak power bank ya buat ngecas. Kalau di sawah aku nggak ada sinyal, nggak ada baterai. Kita mau difoto ini ya. Boleh hadiahnya ya. Ya. Boleh kalau dibuka hadiahnya. Simbolnya dikatakan. Dan kami semua yang ya, mau tutup Bu. Kami benar yang sudah kami campur. Dari tubuh kami akan ya, ayo Bu. Ya, satu. Yang Masari. Ya. Ya. Oke. Selamat ya.
Tapi kayaknya dalamnya bisa dulu nih, bener ya. Sudah siap naburnya ibu-ibu? Kalau naburnya sudah siap atau penaburan sekarang sudah siap, kami akan lakukan. Tujuannya Bu, panitia Sumsel sudah. Masih ada lagi nggak Bu? Power bank ini. Ibu Erlinda, Bu izin dari Sumsel ini udah siap nabur Bu, mohon dikoordinasi. Oh, ntar kita kirim aman. Ntar kita kirim. Makanya cepat marah. Sini dulu Pak. Ya. Jadi yang support kami, mudah-mudahan Desa Wonojati tidak tetap akan seperti ini, bersinergi sama HKTI Kota Malang. Halo, Assalamualaikum. Sumsel sudah siap, Bu? Halo, panitia. Halo, Bu. Aduh. Siap, ini udah, Mbak, silakan. Bu. Izin Bu Bayangkarang, ini Bu. Bu mau nyapa dulu, Bu. Izin Bu. Kita begitu bersama teman-teman ya. Silakan ditutup. Bapak Kapolda dengan Ibu Menpora, terima kasih sudah hadir di kegiatan acara tanggal. Sumsel ini Sumsel, Bu. Sumsel, Bu. Assalamualaikum. Di Sumsel. Saya dari Provinsi Riau melaporkan dari siap tanam yang kami tanam dari Jagung, tanam dari Kabupaten Bubuk, Kecamatan Kemutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Terima kasih. Thank you, Pelalawan. Salam satu lagi, Oh, ini yang di Malang? Iya. Suaranya bisa terdengar? Mendengar kami, Bu? Sumatera Selatan? Saya semua. Oke. Kami dari Bintan dan Ikun. Bapak pembimbing kami dari Wonojati sangat
Ini luar biasa, kita masih bersama di sini. Boleh disapa mana Sumatera Selatan belum ya, Sumsel boleh satu patah lompatan hari ini dari Sumsel. Wah, luar biasa, masih proses pengenalan ya. Terima kasih Sumsel. Terima kasih sekali. Kita di spotlight dari pusat. Ya. Jadi ini yang nanam siapa aja nih? Ibu Kapolda, Ibu Ketua Perempuan Tani HKTI, Ibu Wakil, dan Ibu Wakilnya ya. Feedback soalnya. Oke, dan ini kayaknya rame banget nih dihadirin sama siapa aja Pak nih Pak? Iya. Ini masih ada Pak, bisa maju Ketua. Iya, oke. Selamat pagi Pak. Oh iya tuh. Ayo dong sekarang bapak-bapak nih kayaknya masuk untuk tanam. Silakan Ibu. Silakan. Ibu Dir. Ini kayaknya seru banget. Dir, ini mana Dir? Ibu Pak. Iya masih ada kita bibitnya lumayan. Mana bibitnya? Iya Pak, Dir. Ya nih semayan lagi. Ayo Bu. Bu, semayan lagi. Kami kalau nggak diizin kawal orang pertanian nggak berani nih. Kontak Ibu ya. Dikoyak dulu ya. Iya, Oke, dikoyak dulu. Ini orang pertanian ini. Buka. Ya, dibuka. Iya. Tanahnya kan enggak ini. Nah, itu ya. Boleh. Ya, oke, tanahnya tidak bergerak. Ini kelihatannya Pak Dir ini lebih ahli ini kelihatannya. Pakai skop beliau Pak. Pakai skop ya. Oke. Ini lebih cepat ya. Cepat. Iya. Tangannya lebih lincah kok. Ya. Kelihatannya ahli juga kita ya. Langsung semprot emang. Semprot ya. Semprot Ibu ya. Enggak salah Pak ya. Ya, monggo Bu. Oke. Ya, kasih jempolnya ke layar, Pak. Enggak putih. Selamat Ibu Ketua. Sudah selesai tugas kita di Sumsel. Masih connect kan? Bukan tuh. Terima kasih kepada seluruh Dewan Pimpinan Provinsi Perempuan HKTI, Dewan Pimpinan Kabupaten Kota seluruh Indonesia yang telah melaksanakan gerakan tanam serentak dan sudah selesai melaksanakan. Terima kasih banyak. Acara kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih salam semua. Saatnya perkebunan tani berjaya. Udah Mas.